A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kajian At-Tafsirul Munir. Masih surat Al-Qalam, surat ke-68. Ya, surat kedua dari juz 29. Sekarang masuk ke bagian akhir ya dari surat Al-Qalam ini. Ya, di mana di dalam kitab At-Tafsirul Munir ini surat Al-Qalam yang seluruhnya 52 ayat itu dibagi menjadi 5 bagian. 6 kalau salah ya. Nah, bagian akhir dari ayat 44 sampai selesai. Nah, yang kemarin ya sudah selesai bagian yang sebelumnya, yaitu surat ayat 34 sampai 43. Nah, yang bagian tersebut ya, bagian kelimanya ayat 34 sampai ayat 43, garis besarnya adalah satunya Allah sudah menyediakan surga yang penuh dengan kenikmatan dan hanya berisi kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian 2, tidaklah sama balasan bagi orang yang taat dengan orang yang durhaka. Balasannya, balasan bahasanya membalas, berarti Allah membalas. Tidaklah sama balasan dari Allah bagi orang yang taat dengan orang-orang yang durhaka. 3, Allah mengingkari keyakinan orang-orang yang durhaka, terutama hanya orang-orang kafir, keyakinan yang menyimpang, bahwa menurut mereka itu akan mendapatkan balasan yang sama dari Allah, dengan indikasinya orang-orang kafir Quraisy saat itu, karena mereka itu kondisinya ya seperti Israel sekarang lah dibandingkan dengan Palestina. Mereka subur makmur, mereka segala mudah, mereka segala ada, bisa melakukan apapun. Nah, menurut mereka gitu ya, kondisi demikian ya, dibandingkan dengan orang di Gaza, di Palestina, kan serba sulit gitu ya, hidup di sana serba sulit, serba dibatasi. Nah, apalagi dalam situasi perang seperti ini kan aliran listriknya diputus, aliran airnya diputus, kemudian gasnya untuk kepentingan rumah juga diputus. Nah, mungkin ini kondisi yang tepatnya untuk dijadikan analogi ya. Dulu orang-orang kafir Quraisy itu seperti itu, mereka merasa dimuliakan karena oleh Allah dikondisikan mereka hidup makmur, kaya raya, segala ada, segala bisa, gitulah ya. Nah, orang Israel sekarang seperti itu kan, sementara orang-orang orang-orang Islamnya, orang yang berada di Gaza ripuh. Nah, mereka menjadikan hal itu sebagai indikator bahwa Allah memuliakan mereka. Allah lebih memberi kelebihan, keutamaan kepada mereka dibandingkan dengan orang-orang yang beriman. Nah, Allah mengingkari, membantah gitu keyakinan mereka, yang menurut mereka demikian. Nah, kemudian ya bagian kemarin ya, ini intinya dari bagian yang kemarin.
Allah menjanjikan, ya Allah menjanjikan azab yang berat bagi mereka. Ya Allah menjanjikan azab yang berat itu bagi mereka. Kemarin di ayatnya itu diungkap dengan yauma yukshafu an saqin, pada hari betis disingkap. Nah gitu kan terjemah harfiahnya ya. Dan mereka disuruh untuk bersujud kepada Allah, tapi mereka tidak bisa, mereka tidak mau. Ini ancaman dari Allahnya, azab yang berat yang digambarkannya seperti ini. Itu salah satu situasinya, yaitu pandangan mereka tertunduk, lesu, dan mereka diliputi kehinaan yang besar. Ya, mereka diliputi oleh kehinaan yang besar, nah, karena mereka tidak mau. Kalau di sini disebutnya sujud, karena mereka tidak mau bersujud ketika di dunia, padahal mereka bisa. Gitu. Padahal mereka bisa, tapi ya karena tidak mau, tidak taat kepada Allah ya. Mereka memilih durhaka kepada Allah padahal bisa gitu kalau mau. Nah, sekarang yang berikutnya, bagian terakhir dari surat Al-Qalam, ya, mulai dari ayat 44 nih. Fazarni waman yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Berat nih ayat nih ya. Maka serahkanlah urusannya kepadaku. Ini terjemahnya ya dari ayat ini. Maka serahkanlah urusannya kepadaku. Waman yakdzibu bihadzal hadis, dan orang-orang yang ini terjemah harfiahnya, mendustakan perkataan ini. Yang dimaksud perkataan di sini adalah Al-Quran. Ya, dan serahkanlah kepadaku urusan atau masalah tersebut. Dan orang-orang yang mendustakan ucapan ini, ya, orang-orang yang mendustakan Al-Quran, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan, nah ini kalau sanastadrijuhum, kami akan mengistidrojkan mereka. Kami akan mengistidrojkan mereka. Saya lihat nih ya, ini mungkin kata istidroj gitulah ya, tidak asing juga kan kata istidroj. Ya, istidroj itu ya itu tadi, itu kondisi di dunianya, oleh Allah seolah-olah diberi kelebihan, diberi keutamaan, segala mudah, ya, hartanya banyak, itulah segala mudah, segala bisa. Padahal berbanding terbalik mungkin sebutannya ya. Padahal berbanding terbalik. Setiap kali Allah memberi, setiap kali Allah menambah, hal tersebut itu berbanding terbalik, itu itu mengakibatkan orang itu akan semakin durhaka, semakin celaka. Itu sebetulnya ya, istidroj itu sering juga nih ada yang memaknainya jadi seperti ini. Istidroj itu naik ke bawah. Tak itu istidroj kumaha, naik ke handap. Dengan makna ya itulah, kalau di dunianya ya seperti orang kafir tadi yang di ayat-ayat yang tadi. Ya cobalah bandingkan antara kita dengan kalian kaum muslimin.
Kita ini kaya, mau apa saja bisa, mau apa oleh Allah dimudahkan. Nah, padahal ini masalahnya itu adalah istidroj. Yang tentunya istidroj ini berlaku secara umum. Anggaplah bisa untuk kelompok, bisa juga untuk individu, untuk perorangan. Jadi istidroj oleh Allah sanastadrijuhum, kami akan, saya lihat ini terjemahnya nih ya, kalau di ini di terjemah depagsinya di aplikasi seperti ini mengartikannya. Kelak kami akan hukum mereka, atau kelak kami akan siksa mereka secara berangsur. Nah, makanya istidroj itu diberi lagi rasanya itu mereka itu terus gitu diangkat oleh Allah, terus merasa mereka itu derajatnya semakin naik, kemuliaannya semakin naik. Yang dijadikan indikasi oleh mereka itu adalah, itulah Allah terus memberikan hal-hal keduniaan. Padahal setiap kali Allah menambah itu hanya untuk semakin memperdalam tempatnya di neraka. Padahal hakikatnya apa yang Allah berikan itu adalah siksaan. Nah, ini nih lanjutan ayatnya nih. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nah, kalau di terjemahnya seperti ini nih. Kelak kami akan mengazab mereka secara berangsur dari arah yang tidak mereka ketahui. Berangsur, azab dari Allahnya itu ya seiringlah dengan Allah memberi lagi, Allah menambah lagi, Allah menaikkan lagi tingkatannya, derajatnya. Nah, padahal itu istidroj. Padahal setiap kali Allah menambah itu hakikatnya hanya untuk semakin itulahnya memperberat, ya semakin memperdalam itu tempatnya di dalam neraka. Wa umli lahum, dan biarkanlah, berilah mereka waktu. Nah, maka dengan oleh Allah masih wa umli lahum itu, dan akunya ini Allah nih ya, dan aku memberi tempo kepada mereka, aku memberi waktu kepada mereka, seolah-olah mereka itu benar-benar gitu merasa dimuliakan, diangkat derajatnya, diberi keutamaan oleh Allah. Padahal kan maksudnya gitu kan, Allah memberi lagi. Mereka merasakan semakin naiklah kemuliaannya, semakin naiklah derajatnya, semakin senanglah hidupnya. Nah, padahal diangkatnya itu untuk dijatuhkan. Senaluhur heula tuh ngarah genah ti bebeutna. Terus itunya. Nah, indikasinya yang tadi saya katakan bahwa istidroj ini bisa kena kepada siapapun. Indikasinya adalah kalau untuk urusan dunianya, seseorang yang kena istidroj itu akan terus naik. Anggaplah kalau rezekinya, hartanya oleh Allah terus ditambah, status sosialnya kah gitunya, kemudian derajatnya di mata sesama manusia itu terus naik. Nah, seiring dengan bertambahnya hal-hal tersebut, justru semakin jauhlah orang itu dari Allah. Artinya ini orang Islam juga bisa kena, ketaatannya itu malah berkurang. Ya, ketaatannya kepada Allah itu malah berkurang dengan pemberian-pemberian dari Allah tersebut. Terus ketaatannya semakin berkurang. Kalau orang kafir malah semakin keterlaluan, artinya ya semakin keterlaluan, semakin melampaui batas itu kedurhakaan mereka. Karena menurut mereka kan Allah memuliakan kami, bebaslah mereka. Padahal mereka juga merasa bahwa mereka itu orang-orang yang durhaka, tapi kan
Oh, oleh Allah ternyata. Wa umli lahum, dan kami memberi waktu kepada mereka. Artinya sampai batas waktu yang ditentukan. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku itu kokoh. Nah, beda dengan di ayat keberapanya yang ini kisah tentang petani yang berencana mau besok panennya dini hari saja supaya orang-orang miskin tidak ada yang tahu. Jangan jangan apa namanya jangan jangan memberikan itulahnya, jangan memberikan sebagian hasil panen kita kepada orang miskin. Kan rencananya demikian. Dengan sangat mudahnya rencana mereka ini dipatahkan oleh Allah. Malam harinya Allah menurunkan api, hanguslah semua kebunnya. Nah, sementara di sini inna kaidi matin, sesungguhnya rencanaku. Apa sih rencana Allah di sini? Yaitu mengazab mereka dengan cara istidraj. Mengazabnya itu dengan cara istidraj, yaitu berangsur-angsur. Beri lagi sambil gitunya diberi tempo gitu oleh Allah. Nah, padahal sanastadrijuhum min haitsu layah tasib, kami akan mengazab mereka secara berangsur dari arah yang mereka tidak ketahui. Nah, ini dua ayat dulu nih ya, dua ayat dulu yang barusan. Nah, kita lihat dulu ininya nih. Karena ini bagian terakhirnya dari ayat 44 sampai 52. Nah, bagian sebelumnya itu dari ayat 34 sampai 43. Yang ringkasannya ada beberapa poin tadinya. Satu, Allah sudah menyiapkan surga bagi orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang kedua tadinya tidak sama, balasan dari Allah itu tidak akan sama. Ya, tidaklah sama balasan dari Allah untuk orang yang durhaka dengan orang yang taat. Yang terakhirnya dari bagian garis besar atau poin-poin yang tadi itu adalah Allah mengancam mereka itu dengan azab yang berat pada hari kiamat, hingga mereka nanti di akhirat itu tertunduk lesu, diliputi oleh kehinaan yang sangat besar, direndahkan, diejek, dicerca oleh Allah dengan di ayat tadi di ayat ini disebutkan mereka diperintah sujud tapi mereka tidak bisa, bukan tidak mau, mereka tidak bisa melakukannya. Kayak kemarin kan ada hadisnya ya, yaitu mereka itu mau bersujud tapi punggung mereka itu tidak bisa dibengkokkan, tetap saja tegak gitu ya. Nah, ini dulu nih korelasinya antara bagian yang tadinya yang diakhiri dengan ancaman yang keras, yang berat dari Allah ya, terhadap orang-orang yang durhaka, dengan bagian yang terakhir yang dua ayat dulu lah tadinya. Dua ayat yang tadi, yaitu ayatnya yang ayat 44. Ya, Allah berfirman, serahkanlah urusannya kepadaku. Ya, dan mereka dan orang yang mendustakan Al-Quran ini, kami akan menyiksa mereka secara perlahan, secara berangsur dari arah yang tidak mereka ketahui, dan kami memberi waktu, memberi tempo kepada mereka sehingga mereka ini malah merasa semakin dimuliakan, semakin ditinggikan derajatnya. Sesungguhnya rencana kami ini sangat kokoh, tadi tidak ada yang bisa mematahkan. Nah, munasabah atau korelasinya bagian yang sebelumnya dengan bagian terakhir, setelah
Allah apa namanya di sininya mengancam gitu ya, menakut-nakuti. Setelah Allah mengancam, menakut-nakuti orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dengan berita tentang ya, betapa dahsyat, betapa mengerikannya akhirat. Jadi yang tadinya digambarkan bahwa apa namanya sampai mereka itu pandangan mereka itu tertunduk gitu, mereka tertunduk lesu, diliputi kehinaan. Ini Allah sudah menggambarkan mereka akan demikian. Mereka akan demikian nanti di akhirat. Kenapa? Ngeri, artinya kan ngeri, berat itu situasi di sana itu sangat berat. Nah, setelah Allah mengancam orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mau taat dengan kedahsyatan dan kengerian hari kiamat dan selanjutnya yaitu apa namanya di akhirat. Nah, Allah pun mengikuti menatunya udah menakut-nakuti siun jeung sieunan. Benar kita udah sebenarnya jeung sieunan. Kemudian Allah menakut-nakuti mereka dan mengancam dengan kekuasaan, kemampuan, power, itulahnya kekuasaan, kemampuan, apalagi yang dimiliki oleh Allah. Nah, maka pada kekuasaan, ya pada kekuasaan Allah itu, ya Allah mengancam al-kifayatu bil jazai. Cukuplah Allah yang memberi balasan kepada mereka. Ya wa al-kifayatu bil jazai liman yukadzibu bil Quran. Ya cukuplah Allah, jadi sebutnya tidak perlu bantuan gitulah ya. Allah tidak perlu bantuan karena Allah memiliki kekuatan, karena Allah memiliki kekuasaan. Ya, di mana kekuasaan dan kekuatan dan kekuasaan Allah itu sangat amat bahkan ya sangat besar gitu, bahkan tanpa batas. Kalau Allah kita ini, saya ingat yang ini nih, kalau di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Burikok ada babnya, ini ada babnya yaitu bab bumi itu digenggam. Ya, bumi itu digenggam gitu kan oleh Allah. Nah, di mana yang namanya hari kiamat dalam arti hari kehancuran seluruh alam raya, ternyata kalau makna apa namanya ya, kalau makna bukan makna nih, kalau secara zohir bukan makna sih ya. Kalau secara zohir bumi itu kan berguncang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, bumi itu berguncang, kemudian gunung-gunung dicabut, maka bumi itu akan tercerai-berai ya, karena bumi itu terdiri dari bagian-bagian yang dibentuk oleh Allah menjadi bulatan. Gunung-gunungnya dicabut, maka ya tercerai-berai lah bagian-bagian dari gunung tersebut, hancur lebur. Gunung-gunung itu kan dicabut, kemudian apa namanya kalau yang di surat Al-Qari'ah teh, watakunul jibalu kalihnil wanfusnya, gunung itu dicabut, diangkat, seperti kemudian terlempar, lalu kembali lagi ke bumi itu seperti bulu-bulu yang diterbangkan. Itu secara zohirnya kan bumi itu seperti itu, berguncang, gunungnya dicabut, ya tercerai-berai lah, hancurlah bumi itu sehancur-hancurnya.
ternyata ada makna yang tidak nampaknya kan, berdasarkan ini ya, hadis ini ya, bahwa pada waktu kejadian kehancuran alam raya ini Allah menggenggam bumi, lalu oleh Allah diremas-remas seperti seseorang meremas adonan roti, lalu bumi itu kemudian dihamparkan. Itulah hamparan di mahsyar. Jadi mahsyar nanti hamparannya itu adalah bumi yang oleh Allah diremas-remas seperti adonan untuk membuat roti, membuat kue, lalu dihamparkan. Nah, itulah hamparan di mahsyar, itu dari bumi itu yang diremas-remas oleh Allah. Nah, kekuatan Allah seperti apa? Ya, kekuatan Allah seperti apa? Dengan indikasi yang barusan sajanya bumi itu digenggam. Nah, kalau di hadis lainnya bumi itu digenggam dengan tangan kanan, langit digenggam dengan tangan kiri, diremas-remas dua-duanya. Jadi Allah itu sebesar apa? Kekuatannya seperti apa? Kekuasaannya itu seperti apa? Nah, Allah mengancam ya, orang-orang yang Allah menakut-nakuti dan mengancam dengan kekuasaannya, tadinya dengan dengan kekuatannya yang tanpa batas. Nah, maka cukuplah Allah yang memberi balasan kepada mereka yang intinya yang durhaka, yang tidak taat, yang mengacuhkan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran, apalagi yang mendustakan Al-Quran. Ini ancaman dari Allahnya nanti di ayat berikutnya ini ya. Allah mengancam bahwa Allah itu memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tanpa batas. Cukuplah Allah yang membalas itu ya, kedurhakaan, ketidaktaatan manusia. Nah, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk tabah dan sabar dalam mengemban tugas, dalam menjalankan tugas kenabian, kerasulannya yang diembankan, yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ya, Allah memerintahkan Rasulullah untuk tabah dan sabar. Nah, karena kan di awal, karena kan di awal-awal kemunculan Islam, di awal-awal beliau bertabligh, menyampaikan, mensiarkan, menyebarkan ajaran Islam, ternyata kan rintangannya dan perjuangannya betul-betul amat sangat berat. Nah, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar tabah, gitulahnya menjalani tugas tersebut, bersabar, dan dan Allah melarang Rasulullah SAW itu untuk menyerah. Ya, Allah melarangnya Rasulullah untuk menyerah dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbagai macam alasan menyerahnya itu bisa jadi karena jenuh, bosan gitu, seolah-olah ini menyampaikan gitu kan, menyebarkan Islam hasilnya mana? Karena Rasulullah itu secara kerasulan, ya secara pribadi juga ya itulahnya, beliau sebagai seorang rasul, artinya secara kerasulannya dan secara pribadi beliau kan sangat ingin kalau manusia itu begitu Rasulullah sampaikan kepada mereka lalu menerima dan taat, ya itulah keinginan Rasul, itulah keinginan ya secara pribadi juga demikian. Nah, apa itu sesuai harapan? Apa kenyataannya sesuai dengan keinginan dan harapan Rasulullah? Jauh dari
harapan. Setelah hampir habis masa kenabian, barulah Allah memenuhi hal tersebut, yaitu ketika Allah menurunkan surat nanti teh Al-Fat, Al-Fat, bukan Al-Fat itu An-Nasr. Al-Fat matu panjang tuing yang di tengah di surat nage An-Nasr iza ja'a nasrullah hiwal fathu waro aitana. Nah ini sudah difirmankan oleh Allah, kamu akan mendapati hal tersebut. Waro aitan nasa, dan kamu akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah itu secara berbondong-bondong. Itu baru oleh Allah diberikan di akhir hayat. Kalau dari awal selama di Makkah jauh dari harapan. Nah, Allah di sini melarang agar Rasulullah itu jangan bosan, jangan jenuh, jangan sedih dengan kondisi demikian. Ya Allah melarang Rasulullah SAW tadilah menyerah intinya ya dalam melaksanakan menjalankan tugas, yaitu tadinya menyampaikan, menyebarkan agama Islam yang Allah turunkan itu seperti yang pernah dialami oleh Nabi Yunus. Ternyata Nabi Yunus pernah mengalami hal seperti menyerah. Kalau bukan karena Allah memaafkan, Nabi Yunus itu sudah dihinakan oleh Allah karena dia menyerah dalam melaksanakan tugas. Ya karena oleh Allah dimaafkan. Nanti juga ada ayatnya di bagian akhir ini tentang disebut Nabi Yunus juga sedikit, yaitu soal jangan kamu menyerah seperti Nabi Yunus. Andai Allah tidak memaafkannya, Nabi Yunus itu sudah terhina jadi manusia. Nah, jangan seperti Nabi Yunus ya, nanti di ayatnya ada yang demikian. Nah, kemudian Allah mengabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang betapa hasutnya kaumnya sendiri yang dekat saat itulah. Yang dekat itu maksudnya yang ada di sekitar beliau di awal-awal kenabian. Nah, kaumnya itu kan yang ada di kota Mekah. Nah, Allah sudah memberitahu kepada Rasulullah nih bahwa kaumnya itu akan menyikapi, kaumnya itu akan menyikapi apa yang diamalkan, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu bertabligh, menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam itu dengan rasa hasut yang besar. Malah itu tanggapan dari kaumnya. Malah itu yang akan didapat oleh Rasulullah SAW. Ya, Allah mengabarkan betapa besarnya rasa hasut dari kaumnya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini juga kan sudah sejak awal kan. Hal ini sudah disampaikan oleh siapa pendeta teh? Warokoh bin Naufal. Ini kan betul di awal sekali ya Rasulullah menerima wahyu yang pertama oleh Khadijah, dibawa menemui Warokoh. Di antara yang dikatakan Warokoh kepada Rasulullah adalah berhati-hatilah kamu, karena kamu itu kalau tidak dibunuh kamu diusir. Ya kalau kamu tidak dibunuh kamu diusir. Itu sudah disampaikan ya. Dan Rasulullah bertanya, kenapa demikian? Ya kenapa demikian? Karena kan Rasulullah sebelumnya ya, sebelum menjadi nabi, kan mereka itu malah membanggakan dirinya sebagai orang terbaik Quraisy. Itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kenapa berbalik arah 180 derajat? Asalnya mau dibanggakan, asalnya diagung-agungkan gitunya Muhammad SAW sebagai manusia terbaik Quraisy. Di Warokoh sudah mewanti-wanti, hati-hati kamu.
umat kamu itu nanti kaum kamu atau kamu itu kalau tidak dibunuh oleh kaummu, kamu akan diusir. Nah, ternyata ya di surat ini ya Allah pun memberitahu hal yang sama. Kenapa demikian? Karena betapa besarnya rasa hasut dari kaumnya sendiri. Ini ada beberapa hal gitu ya, ada beberapa hal nih yang kalau kita kaitkan dengan hadis yang ini nih, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, lebih spesifik lagi lah dia, spesifiknya gitu. Para ulama di sini adalah mereka yang dengan makna disebut pewaris ulama itu mereka yang melanjutkan tugas Nabi, yaitu tadi menyampaikan, menyebarkan ajaran Islam. Ini akan teralami ulah yang ngeunah na wunggul gitu tah, ulah yang ngeunah na wunggul. Ini rasa jenuh, rasa bosan, rasa itu akan muncul ketika menyampaikan al-haq, ketika menyampaikan ajaran Islam yang benar. Kenapa orang-orang itu malah menjauhi? Malah ada yang bersikap seperti ini, menanggapinya dan membalasnya dengan rasa hasut yang besar. Itu dulu dialami oleh Rasulullah. Kenapa? Ya mereka itu bukannya menerima, ini kan kebenaran yang sesungguhnya. Tong aneh nu kitu teh di dieuna di sumberna keneh, di pusatna keneh gitu. Kahandapna ya inilah apa namanya menjadi pewaris Nabi. Jeung nu karieuna tah diwariskeun teh akan mendapatkan warisan itu dengan yang seperti ini apabila melakukan tugas kenabian. Jadi tidak anehnya rasa jenuh, rasa itu muncul ketika orang-orang yang didakwahi itunya yang apa namanya disampaikan kepada mereka mau menerima. Enggak, boro-boro mereka malah menanggapinya dengan permusuhan seperti yang dulu dialami oleh Rasulullah. Nah, Allah memerintahkan tadinya untuk tabah, untuk sabar gitu, jangan sampai itulah menyerah, jangan sampai menyerah seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Yunus. Nah, sampai di sana barusannya ini masih ada nih. Allah mengabarkan kepada Rasul SAW bahwa betapa besar ya rasa hasut dari kaumnya kepada Rasulullah SAW. Dan mereka sangat berkeinginan, sangat berkeinginan ya, mereka punya keinginan yang besar ya agar apa namanya ya, mereka ini akan terus itu, mereka akan ini kaumnya ya, mereka akan terus memunculkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Gitu, kahayang nanti terus saja mencari ulah. Dulu yang dialami oleh Rasulullah SAW sendiri ya sebetulnya, dan juga para sahabat di awal-awal kemunculan agama Islam itu kan sangat berat. Para sahabat banyak yang diintimidasi, bahkan ada yang mengalami kekerasan fisik seperti Bilal. Lalu kan yang terberat adalah Khobab ya, sampai Khobab itu dijuluki Abu Sobri. Abu Sobri artinya ini nih si sabar atau bapaknya kesabaran, itu adalah Khobab. Di mana Khobab itu adalah sahabat yang mengalami penyiksaan paling berat. Nah, mereka itu orang-orang yang ini ya, orang-orang yang ya tidak suka, tidak mau menerima dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Mereka tidak akan berhenti untuk melakukan apa sajalah itu, mereka akan memunculkan, mereka akan melakukan untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci oleh Nabi. Intinya mengaharajakeun ngahaja ya. Ketika Nabi menyampaikan seperti ini,
mereka sengaja melakukan ulah yang berseberangan. Nah, bahkan sampai kepada yang tadi, yaitu melakukan intimidasi, kekerasan. Rasulullah kan mengalami juga hal seperti itu. Yaitu ketika ini contohnya ya, ketika Rasulullah SAW sholat di dekat Ka'bah, lalu kan ditutupi oleh mereka itu dengan lambung unta tengah jakeun, pokoknya apa? Pikasara beleuna itu, pikasara beleuna tengah harajakeun. Nah mereka terus lah itunya, mereka punya keinginan yang besar nah untuk terus selalu itu memunculkan hal-hal yang tidak disukai, bahkan ya dibenci oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian nih poin berikutnya ya, Allah memberitahu manusia, wa a'laman nas, Allah memberitahu manusia bahwa Al-Quran itu adalah mau'izoh. Al-Quran itu adalah pegangan yang benar untuk menjadi benar. Itulah mungkin kalimatnya ya. Allah itu mengajarkan itunya, memberitahu kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah pegangan yang benar untuk menjadi benar. Karena pada dasarnya manusia itu tidak ada yang benar. Bagaimana kalau ingin benar? Nih pegangannya dari Allah. Ya Allah menurunkan Al-Quran. Dalam hal ini itu kan Al-Quran itu kalau saya suka menyebut sama dengan Islam. Nah, Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan Islam itu, ya itulah bahwa Al-Quran itu, Islam itu adalah pegangan yang benar untuk menjadi benar. Itu karena pada asalnya manusia itu tidak benar dan tidak akan ada yang bisa benar. Ya, pada dasarnya manusia itu tidak ada yang benar dan tidak akan pernah ada yang bisa benar. Nah, inilah nih Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan agama Islam itu sebagai pegangan yang benar supaya manusia itu menjadi benar. Nah, Allah memberitahunya hal tersebut bahwa Al-Quran itulah pegangan yang benar, baik untuk manusia bahkan jin lah itunya, atau di surat Al-Jin ya, di surat Al-Jin bahwa ini Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran itu ya untuk manusia juga untuk jin. Jadi untuk jin juga kitab sucinya Al-Quran, nabinya Rasulullah SAW, jin juga sama. Tapi kalau eta malah jin mah di alamnya sendiri, artinya mereka juga sama dengan manusia. Mereka itu harus berpegang kepada Al-Quran supaya menjadi benar. Itu berlaku juga untuk jin. Nah, di mana Al-Quran itu adalah tadinya Al-Quran atau Islam ya, Al-Quran atau Islam itu adalah inilah pegangan yang benar supaya manusia menjadi benar. Nah, di mana Al-Quran itu diterima oleh orang yang berakal sehat, yaitu dulu diwahyukan kepada Rasulullah ya, berakal sehat. Kenapa? Karena dulu kan Rasulullah diisukan, bukan diisukan apanya, diberitakan, dimunculkan kebohongan itu oleh kaumnya yang tadinya yang dengan rasa hasut yang sangat besar. Rasulullah kan dimunculkan diberitakan bahwa Rasulullah itu gila. Di awal surat ini ya, di awal surat ini nih bahwa Rasulullah SAW itu bukanlah orang gila. Dengan menjadi nabi, Rasulullah SAW itu tidak berubah dari normal, dari waras menjadi gila.
Kalau orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy saat itu kan mengatakannya demikian. Sebelum menjadi nabi beliau itu normal, waras. Tapi setelah menjadi nabi kan bicaranya jadi lain. Karena bicaranya setelah menjadi nabi itu kan berdasarkan bimbingan dari Allah, berdasarkan bimbingan wahyu. Nah, ngomongnya jadi kieu ya Muhammad teh. Sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW itu orang gila. Jadi puitis kieu cenah ngomongna teh. Ya iyalah bah itu Al-Qur'an. Ya, bahkan ada yang menyebut Rasul itu pujangga kan. Ini nih di mana di awal surat ini, di surat Al-Qalam di ayat keberapa ya? Ayat kedua tah ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya tidaklah kamu itu dengan kenikmatan Allah ini, yaitu diangkat menjadi nabi, yang ya, kenikmatan dimaksud di sini. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah kamu dengan kenikmatan Tuhanmu ini kamu itu gila. Nah ini ya bahwa di rangkaian terakhir ini ya Allah memunculkan lagi hal tersebut. Allah memberitahu, Allah mengajarkan kepada manusia bahwa Al-Quran itu adalah pegangan yang benar. Artinya untuk menjadi benar. Kalau di sini bahkan disebutkan baik untuk manusia ataupun untuk jin. Ya kedualah jin mah. Dan Al-Quran itu diterima bukan oleh orang gila, justru diterimanya itu oleh orang yang waras. Lebih dari itu, oleh orang yang brilian, oleh orang yang apa sih, orang yang cerdas. Cerdas kenapa teuing lah nyebut nabi cerdas mah, tuh kenapa teuing nabi disebut cerdas mah jenius. Justru diterimanya oleh orang yang ya waras, berakal sehat. Bahkan lebih dari itu, bukan hanya berakal sehat, tapi orang yang bahkan ini dikenal, diajarkan sejak anak-anak kan sifat-sifat Rasulullah itu apa saja: amanah, fatonah, sidik. Ya, dari sidik nu asli nama nabi. Dan nabi itu diantara sifatnya itu apa? Amanah, fatonah, fatonah deh jenius, brilian. Entah IQ-nya berapa, nggak akan ada angkanya. Mungkin alat nage atau beren jebol, beren dia pakai ngukur ya nama akal nabi mah. Kalau ada alatnya gitunya untuk mengukur ini IQ nabi berapa, mulai indeksnya sih kan mulai angkana. Justru Allah mau memberikan ya, mewahyukan Al-Quran itu kepada orang yang ya berakal sehat, bahkan bukan hanya berakal sehat, tapi orang yang jenius. Ya karena Rasulullah SAW itu ya gila, tahun itu sebetulnya cerdas, jenius, brilian itu ya. Umar bin Khattab saja oleh Rasulullah memiliki hal tersebut itu, padahal Umar bin Khattab itu hanya berapa persen coba kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Ya dengan gambaran dari Rasulullah SAW itu lah sebentar nih. Dengan gambaran apa namanya, ilmu yang diterima itu oleh Rasulullah oleh Umar bin Khattab itu sisa air minum, air susu sisa yang sudah diminum oleh Rasulullah. Sisanya yang tinggal sedikit itu diminum oleh Umar bin Khattab. Kalau Rasulullah seperti apa berarti? Kapasitas ininya ya, kapasitas akalnya, IQ-nya gitulah. Nah, Al-Quran ini diterima oleh orang manusia yang sehat, berakal sehat, bahkan fatonah tadi tanya. Walaisal majanina kamaza'amu, nya bukan diterima oleh orang gila kira-kiranya eta bolah apa tuh si tetah, karena rasa hasudnya yang sangat besar gitu ya, sampai dia itu memunculkan kebohongan seperti itu. Dia yang memunculkan isu, yang memunculkan kebohongan bahwa Muhammad itu sudah
gila. Kira-kiranya pantasnya oleh Allah sejak di dunia, kan sejak di dunia pun oleh Allah Abu Lahab itu sudah disiksa dengan siksaan yang berat. Bahkan nama Abu Lahab itu kan dimuat di salah satu ayat, disebut gitu ya nama dengan namanya oleh Allah, karena kedurhakaannya yang keterlaluan, yang teramat besar. Seperti Firaun misalnya, kalau di dalam di kaum yang lainnya, karena kedurhakaannya yang melampaui batas, keterlaluan dan sangat besar. Nah, sekarang ini makna ayatnya nih. Saya baca bolak-balik nih, ini makna ayat yang pertama nih, yang pertama dulu nih. Yaitu yang serahkanlah urusan ini kepadaku. Itu tentang yang apa namanya, dengan bagian yang sebelumnya ya, yang di mana orang-orang kafir, terutama orang-orang yang durhaka, mengatakan bahwa Allah akan memberi balasan yang sama kepada mereka dengan orang-orang yang taat. Nah, hal seperti itu di ayat ini, fazarni, maka serahkanlah urusannya kepadaku. Waman yakzibu bihadzal hadis, dan orang-orang yang mendustakan Al-Quran ini, kami akan menyiksa mereka secara berangsur dari jalan, dari arah siksaan yang ditimpakan oleh Allah itu, dari arah yang tidak mereka ketahui, tidak disangka-sangka. Ya, tidak disangka-sangka, tidak diketahui. Bisa jadinya kita melihat nih, bisa jadi kita melihat, saya juga cuma melihat tayangannya gitu ya. Tayangannya diantaranya ada kan yang memunculkan keanehan, keajaiban perang di Gaza. Ada saja hal anehnya di luar nalar. Diantaranya nih ya, yang muncul pasukan berbaju putih yang ini menurut pengakuan tentara Israel ya. Dia menyebutkan bahwa kami ini seperti menembak angin. Artinya kena ke tubuhnya tapi bablas mungkin kan ya. Kami ini seperti menembak angin. Lalu orang itu mendekatiku, lalu mengambil pasir dan menaburkannya ke mataku, dan sekarang aku ini itu tidak bisa melihat. Adanya kejadian demikian. Nah, itu dari hal-hal yang tidak disangka-sangka, dari hal-hal dari arah yang tidak diketahui, ya dari hal apa gitunya, dengan bagaimana, dengan seperti apa gitu Allah mengazab mereka. Tapi pasti Allah akan mengazab mereka secara perlahan, secara berangsur. Nah, ini maknanya nih ya. Biarkanlah aku dengan, atau urusan mereka itu biar aku haliku aing, cik urang begitulah ya teh Allah teh ayat ya teh. Ngeus haliku aing gimana? Dakni wa iyahum, biarkan aku dengan mereka, urusan mereka denganku, gitulah intinya. Allah itu berfirman bagian nih, urusan mereka itu dengan saya, biarkan aku dengan mereka. Tinggalkanlah ini nih, tinggalkanlah orang-orang atau urusan. Ini maknanya seperti ini nih, tinggalkanlah urusan orang-orang yang tidak mau taat. Tapi kenapa Rasulullah sampai berperang? Gak pernah Rasulullah itu menyerang lebih dulu. Ya, tidak pernah Rasulullah itu artinya menyebarkan, kan tugas Rasulullah itu kan itunya, tugas dari Allah kepada Rasulullah itu adalah menyebarkan ajaran Islam. Ya pernah Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan cara kekerasan. Mereka lah itu yang tadi bersikap karena hasut, mereka ini sampai kepada
ingin membunuh Rasulullah. Waktu di Mekah belum bisa melawan karena masih lemah. Tapi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, mulai punya kekuatan. Ketika mereka mau membunuh Rasulullah, maka Allah memerintahkan untuk berperang. Nah, tinggalkanlah urusan orang yang tidak mau taat, tidak mau ya. Artinya sudah disampaikan, sudah didakwahi sebutlahnya, sudah disampaikan, sudah didakwahi, tapi mereka ini jelas mereka malah bersikap hasut, mereka malah bukan hanya tidak mau taat, mereka itu tadi malah mereka punya keinginan untuk terus memunculkan, terus melakukan hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci oleh Rasulullah. Itu yang tadilah kalau ada para sahabatnya yang diintimidasi dan disiksa. Rasulullahnya sendiri itu kan pernah mengalami juga. Contohnya yang salah satunya yang tadinya Rasulullah ketika sedang sholat kan ditutupi dengan lampu unta. Malah mereka seperti itu. Harus bagaimana? Tinggalkan orang-orang yang jelas-jelas tidak mau taat. Apalagi sampai kepada yang mendustakan. Nih di Quran selalu mengatakan dengan bahasa demikian ya, yaitu mendustakan Al-Quran. Orang-orang yang kalau kita kan lebih kita arahkan kepada orang Islam lagi lah gitunya dibandingkan dengan kepada orang kafir. Kafir makomo gitulah ya sudah, apalagi orang kafir. Tapi kalau kepada orang Islam kan bukan mendustakan Al-Quran, mereka ini mengabaikan. Artinya kan mereka ini jadi tidak taat gitu kan. Mereka ini orang-orang yang tidak taat, mereka ini orang-orang yang durhaka, yaitu orang-orang yang mengabaikan, orang-orang yang mengacuhkan Al-Quran, mengacuhkan ajaran Islam. Padahal mereka orang Islam. Ya tinggalkanlah itu urusan orang-orang yang seperti itu. Fa inna akfika amrohum. Fa inna akfika amrohum. Aku akan cukupkan bagi kamu urusan mereka itu. Aku akan cukupkan bagi kamu itunya urusan mereka itu. Wa a'lamu kaifa ujazihim, dan aku tahu harus memberikan balasan seperti apa kepada mereka. Nah, tapi kalau berperangnya seperti dulu Rasulullah berperang. Padahal ayat ini mengatakan demikian. Angsali kuaing lah, itulah artinya. Bukannya Allah tidak bisa, karena sebelumnya sudah Allah lakukan. Artinya bukan Allah tidak bisa menyiksa langsung, memusnahkan langsung orang-orang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah. Dulu kan Allah sudah melakukan demikian. Malah ada nih obrolan itulahnya. Kenapa ya Allah tidak, yang jelas-jelas ini kedurhakaannya sangat-sangat nyatanya, sangat jelas. Apalagi sekarang sudah mendunia lah, dunia sudah tahu gitu ya. Kenapa Allah tidak memusnahkan orang-orang Yahudi? Jawabannya adalah kalau mereka dimusnahkan, terus kamu mau masuk surga dengan cara bagaimana? Ya, kalau mereka dimusnahkan, kemudian kamu mau masuk surga dengan cara bagaimana? Nah, maka ada ayat ini yang juga luar biasanya perjuangan mereka, karena mereka juga hafal Al-Quran. Di mana ada ayat yang surat apa? Saya lupa lagi nih. Ketika kamu dulu memanah, ketika kamu memanah, ketika kamu menombak, ketika kamu menebas mereka dengan senjata kamu, itu sebetulnya bukan tangan kamu, tapi Allah lah yang melakukannya. Allah yang melakukannya, tak iya kita sebetulnya. Tapi seolah-olah itu kan
Orang itu yang melakukan, padahal ada ayat yang demikian. Ketika kamu memanah mereka, sebetulnya bukan kamu yang memanah, tapi Allah lah yang memanah. Adapun bagi kamu itu ya karena mau melaksanakan perintah Allah, maka Allah memberi kamu pahala, karena hakikatnya yang memanah itu Allah, bukan kamu. Nah ini yang mananya si Londo tadi teh haliku aing yang geus atuh urang cicing lain cek Allah teh lain gitu. Dulu Allah pernah melakukan demikian. Dulu Nabi Nuh melakukan apa terhadap kaumnya? Allah lah yang membinasakan mereka. Kaum Ad, kaum Samud, apa Nabi Soleh dulu berperang? Enggak. Firaun berperang nggak dengan Firaun? Nabi Musa? Tuh, Nabi Musa tidak berperang, lari menjauh ketika mau dibunuh. Allah lah yang menyiksa mereka. Nah, untuk umat Rasulullah SAW itu tetap sama sebetulnya. Allah lah yang menghukum ya. Allah lah yang menghukum. Allah lah yang mengazab orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang gitu terhadap agama yang Allah turunkan. Tapi dengan cara demikian supaya jadi amal soleh itu bagi kamu. Karena ketika kamu mau ikut berperang lalu mana kamu melakukannya karena taat kepada Allah, sebetulnya yang memanah bukan kamu. Ya, yang memanah itu bukan kamu, yang melemparkan tombak itu bukan tangan kamu, itu adalah hakikatnya itu Allah yang melakukan. Nah, aku tahunya harus bagaimana itu, bagaimana aku harus memberi balasan, harus membalas itu apa yang mereka lakukan. Fala tasgolu qalbuka bisyanihi, maka janganlah hati kamu, ini kepada Rasulullah terutama nih ya, khususnya gitu. Maka janganlah hati kamu itu tersibukkan dengan urusan mereka. Hati kamu itu jangan terganggu oleh hal ihwal mereka. Mereka sudah jelas-jelas menentang, mereka sudah jelas-jelas kufur, ya sudah biarkan. Makanya sebetulnya Rasulullah nggak pernah mengganggu mereka, Rasulullah nggak pernah memerangi mereka, karena Rasulullah itu diperintahkan seperti ini. Sudah janganlah hati kamu itu disibukkan dengan mereka, sudah biarkan mereka itu urusan saya. Itulah kata Allah itu ya. Biarkan manu tadi sekali kau inglah begitu sing tenang lah gitu, seolah-olah yang tenang lah kamu ya wahai Rasulullah dalam melaksanakan tugas kerasulan kenabiannya. Tapi kemudian ini kan ketetapan Allah, beda bagaimana Allah mengazab umat Rasulullah SAW yang durhaka. Kalau dulu disikat langsung oleh Allah, ada yang dengan gempa lah, ada yang dengan dengan suara halilintar, ada yang ditenggelamkan dengan banjir yang besar. Kalau untuk umat Rasulullah, ya inilah Allah sudah menetapkan. Tapi hakikatnya tetap Allah sebetulnya yang menyiksa, yang mengazab mereka. Nah, janganlah hati kamu tersibukkannya dengan hal ihwal mereka. Fa inna sana'khudhuhum bil azabi ala ghaflatin, karena kami pasti akan menyiksa mereka karena kelalaian mereka. Wanasukuhum ilaihi darajatan fadarajatin. Nah, ini mana istidraj, dan kami akan menyeret mereka ke dalam azab kami secara berangsur, secara perlahan. Kami akan menyeret mereka ke dalam azab kami darajatan fadarajatin, sedikit demi sedikit, yang namanya juga berangsur kan, tidak sekaligus. Hatta nuqi'a fihi min haitsu la ya'lamun, hingga kami di bahasa ya, hingga kami mengenakan, hingga kami memberikan kepada mereka hingga mereka tidak sadar bahwa itu adalah istidraj. Nah, ini yang bahayanya itu, karena orang istidraj
pasti tidak sadar bahwa dirinya itu sedang disiksa secara berangsur, disiksa secara perlahan. Mereka tidak sadar itu karena mereka justru merasa dimuliakan, merasa diangkat derajatnya, karena itu tadi dengan banyak itu diberi oleh Allah. Ya, bahkan kan di ayat yang di bagian yang sebelumnya kan itu kan yang mereka simpulkan. Kami dimuliakan oleh Allah. Coba bandingkan dengan kamu, orang-orang yang taat kepada Nabi mana? Ya miskin, ya apa namanya? Ya miskin, ya cacing cau, alah. Cacing cau itu bukan orang besar, bukan orang berpengaruh, ya menderita. Coba kami. Nah, mereka tidak sadar kondisi demikian itu adalah istidroj. Tapi ini berlaku juga tadinya, istidroj itu berlaku bagi kelompok ataupun perorangan. Baik orang kafir atau orang Islam. Orang Islam juga kena oleh istidroj. Ya, indikasi nah gitulah kalau untuk orang Islam itu ya. Kalau untuk orang Islam istidrojnya itu adalah dengan ya tadinya rezekinya diberi terus semakin diberi semakin banyak. Kalau bahasa kitanya mungkin sekarang ini status sosialnya naik, terpandang di mata manusia. Nah, padahal tetapi seiring dengan terus bertambahnya hal-hal tersebut, ketaatannya semakin berkurang. Tak istidroj. Justru malah ketaatannya malah semakin berkurang. Kalau orang kafir, kedurhakaannya malah semakin besar. Ketika diistidrojkan oleh Allah, kedurhakaan itu semakin besar. Li'annahum yazunnunahu in ama, karena mereka mengira bahwa itu adalah kenikmatan dari Allah. Itu maka itu dikira, disangka kenikmatan, sehingga mereka merasa dimuliakan oleh Allah. Dan mereka tidak berpikir akibatnya. Namanya juga mereka tidak sadar itu kan. Namanya juga mereka nggak sadar bahwa itu istidroj. Ya iyalah, mereka tidak memikirkan akibatnya. Ini kalau ini ya apa namanya, barusan itu makna-makna yang tersebut, pikiran saya ini ke Israel tuh mikir ketinggali akibatnya sih kumaha si Israel. Mereka tidak, karena mereka merasa itu adalah kenikmatan, mereka dimuliakan oleh Allah. Mereka tidak berpikir tentang akibatnya. Wama sayal kuna fi nihayatihim wa masa yulakuna fi nihayatihim, dan apa yang akan mereka terima di akhir cerita. Uncik uraman nanti di akhir ceritanya seperti apa, mereka tidak sadar. Wahaza tahdidun syadid, ini ancaman berat nih, ini ancaman yang keras dari Allah. Sekaligus ini juga untuk menghibur Nabi, yaitu tadinya janganlah pikiran kamu, perasaan kamu itu terganggu, tersibukkan oleh mereka. Biar urusanku, itulah mereka itu menjadi urusanku. Ya, seperti ini bicaranya Allah mengazab mereka, yaitu dengan cara istidroj. Mereka tidak menyadari akibatnya seperti apa. Mereka tidak menyadari apa yang akan mereka terima di akhir kisah, di akhir apa namanya tadinya, di akhir cerita. Ini adalah ancaman yang berat, dan sekaligus Allah menghibur Nabi. Nah, sampai situ dulu lah tuh 21 lah. Ini kita harus mengambil pelajaran dari sini nih, yang tadilah juga adanya di dalamnya tadi, bahwa istidroj itu berlaku, Allah berlakukan bagi siapapun yang lurhaka. Ngeri sebetulnya istidroj. Saya kan nanti disebutnya dipecit kuriling, tapi langsung paeh.
Sebutna telah cek bahasa Sunda dipencit kuriling, dipencit ku basa mindul. Dipencit ku basa mindul teh apa lila mun teh nyeri na ge. Paeh henteu. Geus dibalikeun pesona diganti pesona kudu seukeut. Tah kakara we. Setelah sekian lama merasakan sakit karena dipuncit ku basa mindul. Tungtung mah paeh oge sih sebenarnya mah. Eta lah gitu ini seperti itu orang yang ya itu dipuncit ku basa mindul. Paeh henteu teh nyangke we paehna mah di akhir cerita ada gege bakal paeh, gege dipaehan. Kalau mau diganti pesona kudu seukeut kakara paeh. Kan disiksa heula. Maksud Allah itu adalah untuk itu tadi menyiksa mereka secara berangsur, tidak sekaligus disembelih mati. Ngeunah we cek Allah teh. Ngeusan atuh geus paeh mah. Ya itulah oleh Allah diganggayong cek orang Sunda banyak diganggayong heula tah disiksa dengan cara perlahan dengan cara berangsur. Tapi mereka tidak sadar. Ya eta tah anu eta teh geunahna teh mereka tidak sadar bahwa mereka sedang disiksa. Terserah masih baru satu berartinya ayatnya ya. Ayat berikutnya ayat yang kedua adalah tadinya kami memberi waktu kepada mereka. Ya itu kan sama. Kami masih memberi waktu kepada mereka itu untuk apa? Untuk semakin bertambahlah kedurhakaan mereka karena mereka tidak merasa sedang disiksa, justru merasa sedang dimuliakan. Dan tadi nu istidroj nu gitu kalau orang Islam ketaatannya itu terus semakin berkurang, terus semakin rendah, terus semakin menurun, mereka tidak sadar itu sedang disiksa. Karena mereka itu apa namanya, pikiran mereka itu teralihkan kepada ini kenikmatan dari Allah, ini kok semakin banyak, semakin mudah, terus ke sana tanpa menyadari ketaatan mereka itu semakin menurun, semakin berkurang.